Hai semua, perkenalkan kami dari kelompok 8 mata kuliah Dinamika Pembangunan. Kami mengambil tema yaitu Indeks Desa Membangun. Berikut nama anggota kelompok kami. Yang pertama yaitu saya sendiri Alpa Polina dari kelas B. Yang kedua Ance Cassandra Febiola Sinaga dari kelas B. Dan yang ketiga yaitu Anissa dari kelas A. Yang keempat Dendi Lauda dari kelas A. Yang kelima Elni Susantri dari kelas B. Yang keenam Hamdanah dari kelas A. Yang ketujuh Jordan Tambunan dari kelas B. Yang kedelapan Febri Arianto dari kelas B. Yang kesembilan Tony Prasetyadi Gunawan kelas A. Yang kesepuluh Rizka Nopianti dari kelas A. Yang kesebelas Sabrina Putri dari kelas B. Dan yang terakhir yaitu Yolan Daniel Beni dari kelas A. Nah, selamat menyaksikan video kami. 1. Definisi Indeks Desa Membangun. Indeks Desa Membangun atau IDM adalah suatu metode pengukuran atau indeks perkembangan status kemandirian desa melalui analisa dan nilai komposit seluruh nilai, yakni indeks ketahanan sosial, indeks ketahanan ekonomi, dan indeks ketahanan ekologi atau lingkungan. Hasil analisa Indeks Desa Membangun dalam penetapan status kemandirian desa menjadi alat bantu pengintegrasian perencanaan. Indeks Desa Membangun diperlukan sebagai acuan terhadap status desa yang diatur dalam Permen Desa PDT Trans Nomor 2 Tahun 2016 tentang Indeks Desa Membangun. IDM dikembangkan dengan konsep perlunya kerangka kerja pembangunan berkelanjutan di mana aspek ekonomi, sosial, dan ekologi menjadi kekuatan yang saling mengisi dan menjaga potensi serta kemampuan desa untuk mensejahterakan kehidupan desa menuju desa maju dan mandiri. Dalam rangka upaya menentukan arah, visi membentuk sumber daya manusia yang lebih baik, peran desa cukup besar yang mana bisa mulai dilakukan dengan menggerakkan pembangunan desa, meningkatkan kualitas hidup dan kesejahteraan masyarakat desa. Instrumen yang perlu diketahui dalam pembangunan desa adalah mengetahui memahami permasalahan yang dialami desa dan potensi yang dimilikinya, sehingga dapat dicari informasi untuk menemukan solusinya. Instrumen inilah yang disebut dengan Indeks Desa Membangun. Komponen Indeks Desa Membangun. Di dalam Indeks Desa Membangun berkembang suatu konsepsi bahwa untuk menuju desa yang maju dan mandiri perlu kerangka kerja pembangunan berkelanjutan di mana aspek sosial, ekonomi, dan ekologi saling mengisi dan menjaga potensi serta kemampuan untuk menjadi suatu kekuatan agar bisa mensejahterakan kehidupan desa. Kebijakan dan aktivitas pembangunan dan pemberdayaan desa harus bisa menghasilkan pemerataan dan keadilan yang didasarkan kepada nilai-nilai lokal dan budaya serta ramah lingkungan yang berpotensi dapat mengelola sumber daya alam yang baik dan berkelanjutan. Dalam hal ini ada 3 indeks yang bekerja memperkuat proses dan mencapai tujuan pembangunan serta kemampuan desa untuk mensejahterakan kehidupan desa, yaitu Indeks Ketahanan Sosial, Indeks Ketahanan Ekonomi, dan Indeks Ketahanan Ekologi atau Lingkungan. Yang A, Indeks Ketahanan Sosial terdiri dari pertama, dimensi modal sosial atau indikator solidaritas sosial, memiliki toleransi, rasa aman penduduk, dan kesejahteraan sosial. Yang kedua adalah dimensi kesehatan, indikator pelayanan kesehatan, pemberdayaan masyarakat, dan jaminan kesehatan. Yang ketiga adalah dimensi pendidikan, indikator akses ke pendidik dasar dan menengah, akses ke pendidik non-formal, dan akses ke pengetahuan. Yang keempat adalah dimensi permukiman, indikator akses ke air bersih, akses ke sanitasi, akses ke listrik, dan akses ke informasi dan komunikasi. Lalu yang B adalah indeks ketahanan ekonomi, terdiri dari dimensi ekonomi, indikator keragaman, indeks produksi masyarakat desa, tersedia pusat pelayanan perdagangan, akses distribusi atau logistik, akses kelembagaan keuangan dan predikat, lembaga ekonomi, dan keterbukaan wilayah. C. Indeks ketahanan lingkungan atau ekologi,
terdiri dari dimensi ekologi, indikator kualitas lingkungan, dan potensi rawan bencana dan tanggap bencana. Latar belakang Indeks Desa Membangun. Indeks Desa Membangun dikembangkan dengan latar belakang yang pertama, desa yang identik dengan ketertinggalan dan kemiskinan serta masyarakat desa yang cenderung jauh dari kesejahteraan. Yang kedua, kurangnya pemerataan dan keadilan pembangunan antar desa. Yang ketiga, adanya konflik yang berkepanjangan, luasnya wilayah pedesaan, tingkat jumlah penduduk yang tinggi namun tingkat pendapatan pendidikan dan kesehatan yang rendah. Yang keempat, peran desa yang cukup besar dalam upaya menentukan arah visi membentuk sumber daya manusia Indonesia yang lebih baik di masa depan. 5. Dalam rangka memperkuat upaya pencapaian sasaran pembangunan desa dan kawasan perdesaan. 6. Adanya permasalahan yang dialami suatu desa serta sebagaimana instrumen untuk memecahkan masalah dan mengetahui potensi yang dimiliki untuk pembangunan. 7. Merupakan upaya dalam menentukan fokus strategis sebagai sasaran pembangunan dalam mencapai sasaran strategis 5.000 desa tertinggal. Adapun landasan hukum dalam pelaksanaan Indeks Desa Membangun yang mencakup Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, Peraturan Menteri Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 2 Tahun 2016 tentang Indeks Desa Membangun, PMK Nomor 193 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Dana Desa, Kemendesa PDTT Nomor 128 Tahun 2017 tentang Indikator Kinerja Utama, SK Nomor 30 Tahun 2016 tentang Kemajuan dan Kemandirian Desa, SK Nomor 52 Tahun 2018 tentang Perubahan Status Kemajuan dan Kemandirian Desa, SK Nomor 201 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Status Kemajuan dan Kemandirian Desa, SK 303 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga Status Kemajuan dan Kemandirian Desa, SK 398.4.1 Tahun 2021 tentang Perubahan Keempat Status Kemajuan dan Kemandirian Desa, Keputusan Menteri Desa, PDT dan Transmigrasi Nomor 80 Tahun 2022 tentang Status Kemajuan dan Kemandirian Desa, Keputusan Menteri Desa, PDTT Nomor 76 Tahun 2021 tentang Pemberian Penghargaan Percepatan Pembangunan Desa tahun 2020, Keputusan Menteri Desa, PDTT Nomor 76 Tahun 2021 tentang Pemberian Penghargaan Percepatan Pembangunan Desa tahun 2021. Fungsi Indeks Desa Membangun. Indeks Desa Membangun atau IDM digunakan pemerintah sebagai alat untuk mengukur status perkembangan suatu desa, sehingga rekomendasi kebijakan yang diperlukan akan lebih tepat sasaran. Fungsi lainnya yaitu 1. Digunakan sebagai indikator penting untuk memperkuat pencapaian dalam rencana pembangunan jangka menengah. 2. Digunakan sebagai acuan untuk melakukan afirmasi, integritas, dan sinergi pembangunan sehingga terwujudnya kondisi masyarakat desa yang sejahtera, adil, dan mandiri akan lebih mudah untuk dicapai dan lebih tepat sasaran. Tentang keterlibatan stakeholders dalam IDM. Menurut Memantau 2007 dalam Pratiwi 2017, setidaknya stakeholders dapat dikategorikan ke dalam beberapa kelompok, yakni masyarakat dan sektor privat atau privat sektor. Stakeholders tersebut secara simultan umumnya berpartisipasi dalam 4 tahapan kegiatan pembangunan. Mengacu pada ulasan Nugraha 1990 Dwiningrum 2011 yang mengutip pendapat Cohen serta Uphoff sebagaimana disadur oleh M. Wahyudin ed 2020 bahwa tahapan pembangunan yang dimaksud yakni A. Perencanaan, B. Pelaksanaan, C. Evaluasi, dan D. Pemanfaatan hasil pembangunan. Berdasarkan kelompok dan tahapan pembangunan tersebut, wujud dari partisipasi itu cukup beragam. Misalnya, partisipasi masyarakat pada tahap perencanaan. Wujudnya berupa keikutsertaan mereka dalam rapat untuk menyusun dan menetapkan program pembangunan.
Selanjutnya tahapan pengimplementasian. A. Perencanaan, B. Pelaksanaan, C. Evaluasi, dan D. Tahapan pelaporan. Klasifikasi status kemajuan dan kemandirian desa berdasarkan Indeks Desa Membangun. Indeks Desa Membangun akan menentukan 5 status kemajuan dan kemandirian desa. Yang disebut dengan klasifikasi status desa tersebut adalah: pertama, desa mandiri. Desa mandiri atau yang disebut dengan desa sembada adalah desa maju yang memiliki kemampuan melaksanakan pembangunan desa untuk peningkatan kualitas hidup dan kehidupan sebesar-besarnya kesejahteraan masyarakat desa dengan ketahanan sosial, ketahanan ekonomi, dan ketahanan ekologi secara berkelanjutan. Desa mandiri atau desa madya adalah desa yang memiliki indeks desa membangun lebih besar dari 0,8155. Kedua, desa maju. Desa maju atau yang disebut dengan desa prasembada adalah desa yang memiliki potensi sumber daya sosial, ekonomi, dan ekologi, serta kemampuan mengelolanya untuk peningkatan kesejahteraan masyarakat desa, kualitas hidup manusia, dan menanggulangi kemiskinan. Desa maju atau desa pramadya adalah desa yang memiliki indeks desa membangun kurang dari sama dengan 0,8155 dan lebih besar dari 0,7072. 3. Desa berkembang atau yang disebut desa madya adalah desa potensial menjadi desa maju yang memiliki potensi sumber daya sosial, ekonomi, dan ekologi, tetapi belum mengelolanya secara optimal untuk peningkatan kesejahteraan masyarakat desa, kualitas hidup manusia, dan menanggulangi kemiskinan. Desa berkembang atau desa madya adalah desa yang memiliki indeks desa membangun kurang dari sama dengan 0,7072 dan lebih besar dari 0,5989. 4. Desa tertinggal atau yang disebut desa pramadya adalah desa yang memiliki potensi sumber daya sosial, ekonomi, dan ekologi, tetapi belum atau kurang mengelolanya dalam upaya peningkatan kesejahteraan masyarakat desa, kualitas hidup manusia, serta mengalami kemiskinan dalam berbagai bentuk. Desa tertinggal atau desa pramadya adalah desa yang memiliki indeks desa membangun kurang dari sama dengan 0,5989 dan lebih besar dari 0,4907. 5. Desa sangat tertinggal atau yang disebut desa pratama adalah desa yang mengalami kerentanan karena masalah bencana alam, goncangan ekonomi, dan konflik sosial, sehingga tidak berkemampuan mengelola potensi sumber daya sosial, ekonomi, dan ekologi, serta mengalami kemiskinan dalam berbagai bentuk. Desa sangat tertinggal atau desa pertama adalah desa yang memiliki indeks desa membangun kurang dari sama dengan 0,4907. Sebagai penutup, izinkan saya untuk menyampaikan salah satu pantun sebelum mengakhiri materi ini. Nasi goreng rasanya gurih, dimakan di Danau Toba. Kuucapkan terima kasih atas semua kasih dan perhatian saudara. Sekian dari kami.